Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umat beliau yang insya Allah setia mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita, yaitu, mengapa sedekah bisa menarik rezeki dan menghapus dosa? Sebuah tema yang tidak hanya mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang dermawan, tetapi juga memberikan jalan bagaimana kita bisa hidup lebih berkah, lebih bermanfaat, dan lebih dekat dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah inspiratif, seorang penjual gorengan yang berubah nasib. Di sebuah kampung kecil, hiduplah seorang ibu bernama Aminah. Beliau adalah penjual gorengan yang setiap hari berjualan di pinggir jalan. Kehidupannya sederhana, bahkan seringkali serba kekurangan. Suatu hari, saat berjualan, ada seorang pengemis tua yang meminta makan. Meski penghasilannya pas-pasan, Aminah memberi pengemis itu beberapa gorengan secara gratis. Tak lama setelah itu, ada seorang pria kaya yang kebetulan melewati warung kecil Aminah. Pria itu mencicipi gorengan buatan Aminah dan sangat menyukainya. Ia kemudian menawarkan kontrak untuk memasok gorengan ke salah satu kafe miliknya di kota. Dari situlah, usaha Aminah berkembang pesat, dan rezekinya mengalir deras. Aminah menyadari bahwa sedekah kecil yang ia lakukan kepada pengemis itu menjadi awal keberkahan dalam hidupnya. Hadirin, cerita ini mengajarkan kita bahwa sedekah, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk membuka pintu-pintu rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Dalil Al-Quran dan hadits tentang keutamaan sedekah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah 261. Dari ayat ini, kita memahami bahwa sedekah bukanlah pengeluaran, melainkan investasi. Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hr. Tirmidzi. Hadits ini menjelaskan bahwa sedekah bukan hanya memberikan manfaat duniawi, tetapi juga menjadi cara untuk membersihkan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kisah tukang kayu yang mendapat keajaiban. Ada seorang tukang kayu bernama Fadli yang hidup dalam kesulitan. Ia memiliki hutang besar dan tidak tahu bagaimana cara melunasinya. Suatu hari, seorang ustadz menasihatinya untuk bersedekah, meski dalam keadaan sulit. Dengan iman yang kuat, Fadli memberikan sebagian kecil uangnya kepada seorang anak yatim yang membutuhkan. Beberapa hari kemudian, Fadli mendapatkan tawaran proyek besar dari seorang pengusaha yang kagum dengan keterampilannya.
Proyek itu tidak hanya membantunya melunasi hutang, tetapi juga meningkatkan taraf hidup keluarganya. Fadli menyadari bahwa keajaiban ini terjadi setelah ia bersedekah dengan ikhlas. Mengapa sedekah bisa menarik rezeki? Hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa alasan mengapa sedekah dapat menarik rezeki. Sedekah mengundang keberkahan. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, infakkanlah hartamu, niscaya aku akan memberimu lebih banyak." HR Muslim, ketika kita bersedekah, Allah mengganti harta yang kita keluarkan dengan rezeki yang lebih besar dan lebih berkah. Sedekah membuka pintu pertolongan Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq 23. Sedekah adalah bentuk ketakwaan yang menunjukkan keikhlasan dan kepercayaan penuh kepada Allah. Sedekah melatih sikap dermawan dan syukur. Dengan bersedekah, kita melatih diri untuk tidak terpaku pada harta dunia. Sikap ini membawa ketenangan hati, yang pada akhirnya membantu kita melihat peluang-peluang rezeki yang sebelumnya tersembunyi. Kisah keajaiban sedekah subuh. Ada seorang pengusaha sukses bernama Haji Abdul. Salah satu amalan rutin yang ia lakukan adalah bersedekah setiap subuh. Ia percaya bahwa sedekah subuh memiliki keutamaan khusus karena pada waktu tersebut malaikat mendoakan orang-orang yang bersedekah. Suatu hari, saat bisnisnya mengalami penurunan, ia tetap istiqomah bersedekah subuh. Tak lama kemudian, ia mendapatkan kontrak besar dari klien internasional yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Haji Abdul semakin yakin bahwa sedekah subuh adalah salah satu rahasia suksesnya. Bagaimana sedekah menghapus dosa? Sedekah adalah salah satu bentuk taubat yang paling nyata. Ketika kita bersedekah, kita menunjukkan penyesalan atas dosa-dosa kita dan berusaha untuk memperbaiki diri. Allah berjanji akan menghapus dosa-dosa hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Peliharalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebiji kurma." HR Bukhari dan Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa bahkan sedekah kecil pun bisa menjadi penebus dosa, asalkan dilakukan dengan niat yang ikhlas. Tips untuk memulai sedekah. Mulailah dengan yang kecil. Tidak perlu menunggu kaya untuk bersedekah. Mulailah dengan apa yang kita miliki, karena yang dinilai oleh Allah adalah keikhlasan, bukan jumlahnya. Sedekah secara rutin. Jadikan sedekah sebagai kebiasaan, misalnya setiap hari Jumat atau setiap kali mendapatkan rezeki. Sedekah kepada yang paling membutuhkan. Prioritaskan sedekah kepada fakir miskin, anak yatim, dan mereka yang benar-benar membutuhkan. Lakukan dengan ikhlas. Jangan berharap pujian atau balasan dari manusia. Sedekah yang ikhlas akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Kisah sedekah yang mengubah hidup seorang pemuda. Ada seorang pemuda bernama Zaid, yang hidup dalam keterpurukan karena gagal dalam bisnisnya. Dalam keputusasaannya, ia mendengar kajian tentang keutamaan sedekah. Zaid pun memutuskan untuk bersedekah meski hanya dengan uang receh yang ia miliki. Beberapa minggu setelah itu, ia bertemu seorang investor yang tertarik dengan ide bisnisnya. Tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga bimbingan yang membuat bisnisnya berkembang pesat. Zaid selalu mengenang momen sedekahnya sebagai titik balik dalam hidupnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya ingin menambahkan beberapa hal penting terkait keberkahan yang bisa kita raih melalui sedekah. Keberkahan hidup bukanlah hanya soal harta yang melimpah, tetapi tentang bagaimana kita bisa merasakan ketenangan batin dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Sedekah sebagai penghilang kesulitan. Dalam kehidupan, tidak jarang kita dihadapkan pada situasi yang penuh kesulitan. Terkadang, kita merasa tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Namun, sedekah adalah salah satu cara Allah memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan tersebut. Dengan sedekah, kita tidak hanya membantu orang lain,
tetapi juga membuka jalan bagi pertolongan Allah untuk diri kita sendiri. Sebuah kisah tentang ketulusan sedekah. Dahulu, ada seorang pria bernama Hasan yang hidup dalam keterbatasan. Ia tidak memiliki banyak harta, namun ia sering memberikan sedikit hartanya kepada orang yang membutuhkan. Suatu ketika ia sedang dalam kesulitan, ia diberi tawaran pekerjaan yang sangat menguntungkan, yang datang dari seorang teman lama. Hasan merasa bahwa kesulitan yang ia alami berakhir berkat sedekah yang ia lakukan dengan tulus selama ini. Ia meyakini bahwa ini adalah balasan dari Allah yang Maha Pemurah. Keutamaan sedekah di waktu yang tepat. Ada waktu-waktu tertentu yang sangat dianjurkan untuk bersedekah, seperti di malam Lailatul Qadar, dan juga di bulan Ramadan. Pada waktu-waktu ini, pahala dari sedekah akan berlipat ganda. Selain itu, sedekah yang dilakukan pada saat kesulitan juga sangat bernilai, karena ia menunjukkan kesungguhan hati dalam beriman kepada Allah. Mengingatkan kita untuk tidak lupa bersyukur. Sedekah mengingatkan kita untuk tidak lupa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Ketika kita memberi kepada sesama, kita mengingatkan diri kita bahwa harta yang kita miliki adalah titipan darinya, dan kita berkewajiban untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dengan bersedekah, kita tidak hanya membersihkan hati kita, tetapi juga menumbuhkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga keikhlasan dalam sedekah. Penting bagi kita untuk selalu menjaga keikhlasan dalam bersedekah. Keikhlasan adalah inti dari sedekah yang diterima oleh Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk memberi dengan hati yang ikhlas. Dan semoga sedekah yang kita berikan menjadi amal jariah yang tidak terputus pahalanya. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk bersedekah, baik dalam keadaan kaya maupun miskin, dan semoga setiap sedekah kita membawa keberkahan, menghapus dosa-dosa kita, serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk dalam golongan orang yang dermawan, dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.